Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Pusparani, saya adalah dosen pengajar di Prodi Usaha Perjalanan Wisata Institut Pariwisata Trisakti. Di Prodi Usaha Perjalanan Wisata, saya mengajar mata kuliah Teknik Operasional Perjalanan Wisata Regional, di mana mata kuliah ini berfokus pada pembuatan produk tur dalam negeri. Jumlah SKS dari mata kuliah ini adalah 3 SKS praktek dan 1 SKS teori. CPL dari mata kuliah ini di mana kita mahasiswa akan mampu bersikap cinta tanah air, kemudian kemampuan untuk dapat kerja mandiri, mampu menerapkan sistem ilmu pengetahuan, serta keterampilan khusus dalam membuat paket wisata, menguasai konsep kepariwisataan dan aplikasinya dalam perjalanan wisata, prinsip-prinsip dan teknik dalam perencanaan dan penyelenggaraan paket perjalanan wisata. Sedangkan CPMK dari mata kuliah ini mampu membuat paket perjalanan wisata dengan prosedur yang benar. Materi dari mata kuliah ini adalah yang pertama, pertemuan pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari teknik operasional perjalanan wisata itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari elemen-elemen paket tur. Yang ketiga, pengemasan paket wisata, dan pada pertemuan ketiga kita mulai membahas studi kasus berupa role play, pembuatan dari distribution of time dalam pembuatan paket tour. Yang keempat, rate construction. Yang kelima dan pertemuan keenam kita membuat role play juga, yaitu quotation pick up service, half day city tour dan full day city tour. Pertemuan ketujuh kita akan masuk pada penghitungan multi-day tour, yaitu intermodal tour, calculation penghitungannya yaitu single city dan multi-city. Di pertemuan ke-8, kita masuk ke role play atau studi kasus, di mana kita akan menghitung quotation multi-day tour interprovince. Yang ke-9, special interest tour, khusus untuk membahas tentang rural tourism. Yang ke-10 ada confidential tarif, sedangkan pertemuan ke-11 dan 12 kita kembali membahas mengenai studi kasus dengan pembuatan penghitungan produk tour, intermodal tour interprovince dan overland tour. Metode dari pembelajaran ini dilakukan dengan ceramah, diskusi, studi kasus atau role play dan presentasi. Materi pertemuan pertama tour elemen, ya. Ingat tour elemen itu kita akan ada 2 kali pertemuan, ya. Kemudian yang pertama kita hanya akan membahas mengenai hotel, ya. Kita akan bahas mengenai hotel, seperti apa pemilihan akomodasi, ya. Kemudian bagaimana menghitung dan memahami jenis-jenis hotel, ya, atau kategori dari hotel tersebut. Kemudian setelah itu minggu depan baru kita membahas tour elemen yang lain. Nah, sekarang kita untuk pertamanya, ya, introduction ini kita lihat dulu kategori perjalanan wisata, ya. Kita sekarang tahu, ya, ada 2 macam kategori, ada yang tipe grup dan ada yang tipenya FIT. Tapi FIT itu sendiri atau individual traveler itu adalah fenomena yang sekarang ini sedang terjadi, ya. Banyak dari generasi kalian yang lebih senang kalau melakukan perjalanan itu apa? Melalui online travel agency. Jadi kalian akan melakukan reservasi itu secara terpisah-pisah, dengan tentunya kalian mau shopping window dulu, ya, shopping window dari online travel agency yang satu ke travel agency yang lain, melihat harga-harga promo. Nah, itulah yang generasi kalian ini lakukan, ya. Tapi memang ada kelemahan dan kekurangannya. Nah, nanti kita akan bahas, ya. Terus kemudian yang pertama dalam bentuk grup. Jadi kalau dalam bentuk grup itu kita bisa lihat, ya, dalam bentuk grup itu orang banyak melakukan, tapi memang itu sudah era yang lama, ya, era yang lama. Era yang sekarang bentuk grup itu mungkin tidak sebesar sebelum pandemi, ya. Sebelum pandemi orang berpergian melakukan perjalanan grup dengan orang lain, mereka masih nyaman. Tapi kalau sekarang grup itu
jumlahnya lebih kecil. Karena apa? Karena saya mau grup tapi hanya untuk teman-teman saya di kantor misalnya, atau grup untuk keluarga aja yang mungkin jumlahnya sekitar 10-15 orang ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang apa sih definisi dari grup? Nah, ini si Ibu V di tahun 1992 beliau memberikan definisi dari sebuah grup. Grup itu apa? Grup itu adalah perjalanan yang di-plan atau yang direncanakan dengan memberikan spesifik aktivitas setiap hari ya. Jadi setiap hari itu aktivitasnya sudah tertata ya, hari pertama, kedua, ketiga ya. Dan kemudian dengan asumsinya si grup ini akan melakukan perjalanan dengan apa? Bersama-sama. Jadi kalau namanya grup ya bersama-sama, enggak mungkin kalau grup 2 orang jalan dulu, 3 orang belakangan ya, enggak. Jadi yang namanya grup itu dilakukan di tanggal yang sama, melakukan perjalanan ya. Walaupun dalam pelaksanaannya kadang-kadang untuk kembalinya itu mereka bisa berbeda-beda, tapi nggak apa-apa ya. Itu kita biasanya atur kembali ya. Tapi biasanya mereka akan melakukan perjalanan itu bersama-sama, baru nanti terakhir mungkin ada yang mau extend, ada yang mau pulang tepat waktu, jadi itu boleh, diperbolehkan ya. Nah untuk yang kedua tadi sudah saya utarakan, jadi ini dilakukan di mana elemen itu dilakukan terpisah-pisah. Dia booking hotel sendiri, dia booking tiket perjalanan sendiri, saya mau naik kereta api, saya mau naik pesawat gitu ya. Nah itu dilakukan sendiri ya, berpisah-pisah gitu ya. Jadi dia menentukan, saya mau naik Air Asia, saya mau naik Garuda, nah itu adalah pilihan dia. Tapi kalau grup nggak bisa ya, kalau saya sudah arrange buat paket tour, berangkatnya dengan Batik Air ya, dia semua harus dengan Batik Air. Karena nggak mungkin saya grup tapi berpisah-pisah dengan airlines yang berbeda-beda atau perusahaan penerbangan yang berbeda, tidak. Tapi kalau perjalanan kedua itu bisa dimungkinkan, misalnya grup A 3 orang misalnya, kelompok 3 orang ini maunya naik Batik Air, yang 4 orang boleh deh saya naik Lion karena lebih murah, tapi tentunya dengan destinasi yang sama ya. Nah itu bisa dilakukan ya. Terus kemudian dia juga sampai sana baru dia saya mau makan restoran Padang, saya mau makan gudeg, saya mau makan apa. Nah itu adalah pilihan mereka ya. Tapi kalau grup itu semua sudah diatur rapi ya, makannya di mana, kemudian objek wisata apa yang mau kita kunjungi, itu semua sudah diatur ya. Ini kurang lebih gambarannya ya. Nah ini adalah elemen-elemen tour yang akan kita pelajari ya. Jadi kurang lebih ada 6 ya. Jadi yang hari ini khusus itu kita akan membahas mengenai pemondokan atau lodging atau accommodation. Itu hanyalah istilah ya. Jadi bahasa Inggrisnya bisa lodging, bisa accommodation ya. Cuman kalau accommodation memang konotasinya pasti hotel ya, hotel dengan taraf bintang ya, 1, 2, 3 sampai 5, bahkan mungkin ada yang 7 ya. Terus kemudian kalau lodging itu boleh homestay, boleh di bawah itu ya, di bawah bintang 1 ya, misalnya Hotel Melati. Kalau di Indonesia bilangnya Hotel Melati ya, kayak gitu. Nah terus kemudian yang kedua adalah restoran. Bagaimana sih kita memilih restoran ya, apalagi kalau untuk grup. Untuk grup itu kita nggak bisa sembarangan memilih restoran. Jadi semakin besar jumlah grupnya, orangnya, partisipan dalam satu grup itu, maka kita harus lebih hati-hati dalam memilih rumah makan ya, dari menunya, kapasitasnya ya, karena nggak mungkin kita punya kapasitas tamu kita 30 orang tapi ternyata begitu kita datang restorannya nggak cukup 30 orang. Nah terus yang lain mau dikemanakan gitu ya. Jadi harus benar-benar hati-hati dalam pemilihan. Nanti kita akan pelajari ya, termasuk menu-menu juga ya, karena nggak boleh sembarangan juga kita milih menu ya. Terus kemudian transportasi. Nah transportasi ini macam-macam. Jadi dari kita kota asal menuju ke destinasi kita menggunakan transportasi. Sampai di destinasi kita pun melakukan yang namanya apa? Kita mau naik apa nih? Mau naik bus kapasitas 20 seat, mau naik Elf aja atau High Ace ya sekarang ya. High Ace yang kapasitasnya mungkin 15-17 seat. Nah, itu adalah pilihan
ya. Atau kita saya mau nyebrang nih dari Pulau Jawa, Banyuwangi ke Bali, berarti kita harus naik alat transportasi yang berbeda yaitu penyeberangan. Atau dari Pulau Batam ke Singapura. Nah, itu ya. Begitu pula kalau kita saya mau naik kereta api, kita lanjutannya. Nah, itu adalah masing-masing ya. Jadi transportasi itu banyak karena sampai kita di destinasi pun kita harus juga memilih transportasi untuk menjadi memfasilitasi kita pada saat kita melakukan perjalanan ya. Terus kemudian atraksi ini tentunya berhubungan dengan objek wisata. Kita mau nonton objek wisata seperti apa? Apakah yang sifatnya budaya? Apakah kita berkunjung ke objek wisata yang sifatnya natural seperti pegunungan, pantai? Nah, itu adalah menjadi PR kita nih ya untuk menguasai sebuah destinasi ya. Terus kemudian yang kelima ini sebetulnya ada hubungannya dengan belanja ya. Jadi sightseeing, tentunya kalau sightseeing ini tuh kalau ini istilahnya ya sightseeing, berarti kita cuma duduk di bus, kemudian kita ngelihat ke kanan dan ke kiri. Jadi passing sight. Jadi kita nggak turun gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini berarti kita butuh apa? Jasa pemandu wisata atau pramu wisata ya. Guide atau tour leader itu istilah ya, atau tour escort, pendamping ya. Nah, itu kita butuh dia ya. Nah, seperti apa pemilihan seorang pendamping tour? Tentunya semakin destinasinya semakin jauh, semakin sulit ya, maka pemandu wisatanya pun akan menjadi concern kita dalam pemilihan. Jadi ada aspek-aspek apa aja nih yang mesti kita butuhkan ya. Kayak misalnya seperti pemandu wisata untuk pendaki gunung ya, itu adalah orang yang harus punya skill apa? Pendaki gunung ya. Skillnya apalagi dia harus tahu, walaupun pendaki gunung pun harus tahu tuh yang namanya lingkungan ya, cuaca, dia nggak bisa sembarangan, ditambah apa yang buat safety dia pada saat dia mendaki ya. Jadi semakin sulit suatu destinasi maka semakin berat ya. Kemudian belanja, tentunya kalau kita melakukan perjalanan ini adalah bumbunya ya, yaitu belanja. Apa sih yang menjadi aspek kita dalam memilih sebuah shopping area ya? Yang jelas intinya hanya satu, karena kita sekarang fokusnya hanya membuat paket tour domestik atau dalam negeri. Jangan lupa UMKM ya, jangan lupa local people ya. Jadi kita sebaiknya memilih tempat belanja bukan saja dari segi kualitas, kemudian tapi juga kita yang harus kita concern apa? Bahwa dia adalah pemiliknya adalah orang Indonesia asli. Karena kalau kayak di Bali, maaf ya, itu banyak sekali yang ternyata sudah dimiliki oleh warga negara asing. Ya, jadi itu hati-hati sekali. Tapi nanti kita akan ketemu dengan seperti apa sih ya yang menjadi concern kita dalam pemilihan belanja ya. Nah, ini ada dua garis merahnya, dua ya besar ya, yang harus kita perhatikan pada saat kita memilih pemondokan ya. Yang jelas jenis dan fasilitasnya ya, jenis dari fasilitas yang ada di pemondokan. Kemudian dan lokasi. Lokasi ini sangat penting. Kenapa? Karena lokasi itu yang bisa membuat orang bisa mobile. Ya, jadi jangan sampai kita memilih hotel ya di kota, tapi kita milihnya di pinggir kota di mana tidak ada yang namanya transportasi yang baik untuk menuju ke area pusat atau apa. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Kalau di luar, negara luar itu banyak hotel-hotel murah yang di pinggir kota, tapi akses dia menuju ke kota tuh banyak. Ada kereta api, hotelnya sendiri juga punya shuttle ya, sehingga tamu itu nyaman walaupun dia mungkin tinggalnya di pinggir gitu ya, tidak di tengah kota. Tapi pada saat dia mau ke tengah kota, dia mau eksplor sendiri, maka dia bisa dengan mudah mobile. Ya, kalau di Indonesia mungkin karena transportasi kita masih masih belum sempurna, sehingga itu yang harus lebih hati-hati kita perhatikan. Nah, ada yang lebih ini lagi ya,
yang lebih spesifik lagi bagaimana sebuah BPW itu memiliki kriteria sendiri dalam memilih sebuah penginapan ya yang akan diinap oleh oleh tamunya ya. Nah, yang pertama, kategori hotel tergantung dari pangsa pasar. Nah, apa nih maksudnya? Coba sampai sini apa ada yang mau bertanya? Mengapa kategori hotel harus disesuaikan dengan pangsa pasar? Baik, terima kasih. Untuk kategori hotel ya, kenapa dia tergantung dengan pangsa pasar? Karena apa? Ingat, kriteria hotel itu ada level-levelnya ya. Tentunya semakin rendah maka fasilitas ya dan jumlah kamar pun berbeda dengan hotel-hotel yang ada di atasnya. Jadi semakin banyak tamu kita ya, mungkin kita akan menghandle satu perusahaan di mana satu perusahaan itu yang akan bepergian misalnya sekitar 100 orang. Tentunya kita harus memilih hotel yang jumlah kamarnya itu mencakup paling tidak 50 ya, dengan asumsi 100 orang itu akan menempati kamarnya berdua ya. Nah, sehingga pangsa pasar itu sangat bergantung. Kalau kita hanya misalnya mengurusi anak sekolah ya, sekolah SMA misalnya. Kalau SMA negeri dengan SMA internasional pasti berbeda ya. Internasional mungkin anak SMA internasional dia nggak mau tidur di atau menempati hotel yang di bawah bintang 3 ya. Tapi kalau anak sekolah dari sekolah negeri mereka nggak peduli ya, karena yang mereka fokuskan adalah mereka bisa melakukan perjalanan. Jadi fokusnya berbeda ya. Jadi kalau anak SMA internasional mungkin selain mereka fokusnya melakukan perjalanan, mereka juga ingin menikmati ya pada saat mereka tidur di hotelnya harus baik, harus berbintang, punya eksklusivitas dan segala macam ya. Karena gini, kelas-kelas hotel itu ya, kalau bintang 3 ke bawah itu minimum ada kamar standar. Tapi kalau bintang 4-5 itu kelas terkecil itu adalah atau terendah, jenis kamar hotel yang terendah itu adalah superior ya. Sehingga memang dalam satu kamar itu juga berbeda ukuran kamarnya ya. Terus kemudian nama hotel memiliki citra yang baik. Nah, ini kalau kita anak sekolahan otomatis kita harus hati-hati memilih hotel, karena jangan sampai hotel yang tidak memiliki citra yang baik, servis yang baik, terus kemudian mungkin maaf ya di tempat hotel itu lingkungannya kurang sopan gitu ya, dalam asumsi negatif. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi sebisa mungkin kita harus memilih hotel yang memang memiliki citra yang baik. Kemudian jumlah kamar yang tersedia, khususnya kelas kamar dan jenis kamar. Jadi ingat tadi saya sudah sempat mengatakan bahwa hotel yang bintang 5 tentu jumlah kamarnya akan lebih banyak daripada hotel yang bintang 3 atau 2. Ya, itu adalah menjadi concern kita. Jadi semakin besar partisipannya otomatis harus semakin kita dapat membooking kamar yang lebih banyak ya. Dan ingat ya, hotel itu tidak akan memberikan alokasi kamarnya itu 100% kepada kita ya. Dia akan tidak mungkin, karena dia juga memiliki customer yang lain yang harus dia pikirkan. Jadi nggak mungkin lah ya, walaupun mungkin itu hotel itu milik pribadi juga, karena apa, ada waktu tertentu yang orang akhirnya tidak mau lagi, klien-kliennya dia ya, customernya dia yang mungkin tidak mau lagi nginep di situ ya. Terus kemudian jasa bellboy ya, jasa bellboy ini terus terang porter ini kalau di Indonesia masih aman, di Asia ya, tapi kalau kita keluar dari Asia itu nggak semua negara punya jasa bellboy, dan ini harus kita perhatikan pada saat kita melakukan reservasi ya. Apakah dia terutama kalau kita handle VVIP ya, seperti misalnya anggota legislatif dan segala macam. Nah, itu kan mereka harus punya jasa bellboy ya. Kalau enggak mereka mana mau bawa-bawa kopernya sendiri ya. Jadi itu yang harus kita tanyakan pada saat kita melakukan reservasi ya.
Kemudian pelayanan kamar, room service. Nah, room service ini juga berhubungan dengan kategori hotel. Jadi kalau bintang 4, bintang 5 24 jam servisnya ya, room service. Tapi kalau bintang 3 ke bawah mungkin jam 10 malam sudah nggak ada room service ya. Apalagi kalau melati ya, mungkin jam 6 sore juga atau jam 5 sore mereka udah nggak ada. Ya, dan itu harus kita informasikan kepada tamu nanti pada saat kita memang kebetulan menyewa hotel tersebut. Harus dikasih tahu. Nah, ini bisa kita tanyakan juga. Jadi hal-hal ini harus yang kita tanyakan pada saat kita mau melakukan reservasi. Ya, apakah room service-nya 24 jam apa enggak ya? Terus oh enggak Bu, misalnya sampai jam 22 malam aja. Nah, itu harus kita informasikan ya, biar supaya tamunya tidak kecewa. Kemudian fasilitas olahraga, playground ya, penyandang cacat. Nah, penyandang cacat terutama pada saat kita misalnya punya tamu yang memang mungkin ya orang yang sudah lansia, butuh wheelchair dan segala macam. Nah, paling tidak dia ada enggak fasilitas penyandang cacat seperti lift tersendiri ya, terus kemudian jalanan untuk naik ke lobi dan segala macam ya. Terus kemudian tempat parkir yang luas dan harga yang bersaing. Nah, harga bersaing ini sangat penting ya, karena itu kita biasanya tidak akan fokus hanya pada satu hotel, tapi kita bisa beberapa, 2 sampai maksimal 3. Untuk apa? Compare harga ya, biar supaya apa? Kita mendapatkan fasilitas yang baik tapi harga yang baik juga, benefit yang kita dapat pun juga dapat ya dari si perusahaan hotel tersebut. Nah, ini adalah sistem tarif hotel dan meal plan-nya. Jadi apa sih, ada yang namanya European Plan. Apa? European Plan itu adalah room only. Jadi kalau ada istilah room only, oh berarti European Plan itu. Ya, karena memang kalau di di Eropa itu memang kebanyakan hotel adalah European Plan ya. Kemudian yang kedua American Plan. Nah, American Plan itu ada 3. Ada yang full American Plan, yaitu hotel yang menyediakan apa? Makan pagi, siang dan malam. Ada yang modified. Modified itu dia makan pagi dan makan siang atau makan pagi dan makan malam. Kemudian ada yang continental plan, yaitu bed and breakfast ya. Jadi ini adalah jenis-jenis meals ya yang ada di hotel, dan ini harus kita kuasai ya. Tipe-tipe kamar tamu ya, itu ada single bed, ada twin bed ya. Hanya mungkin yang harus kita perhatikan, twin dan double itu ada perbedaan ya. Kalau twin itu adalah apa? Twin itu satu kamar ada 2 tempat tidur, kalau double satu kamar hanya 1 tempat tidur besar ya. Triple bed, standard room, regular room, ini istilah aja ya, dan superior room. Kemudian ini adalah kamar-kamar dengan jenis yang lebih tinggi daripada superior. Nah, ini adalah harga kamar untuk penghitungan dasar akomodasi. Kita based on twin sharing ya, sehingga harga kamar dengan asumsi harganya adalah 145.20 harus dibagi 2. Nah, ini fungsinya untuk apa? Agar supaya pada saat kita menghitung, kita sudah menghitung dengan satu kepala. Jadi turnya itu adalah based on twin sharing, maka kita menghitung kamarnya harus dibagi 2 ya, karena kita akan mendapatkan harga kamar dari hotel adalah per room. Ingat ya, bukan per pax, per room. Ya, begitu juga triple share, ini harga twin room ditambah extra bed dibagi 3. Ya. Nanti kita akan ada latihannya. Kemudian ada single supplement ya. Ini adalah biaya untuk penghitungan jika apa? Jika seseorang akan menggunakan kamarnya sendirian. Ini adalah rumusnya ya, dengan asumsi ya, harga kamar untuk single itu 121 dikurang tadi twin share-nya adalah 72.60 ya, maka mendapatkan harga segini. Nah, ada lagi yang mau bertanya nggak mengenai single supplement ini? Ibu, saya mau nanya, apa sih fungsinya dari menghitung single supplement itu? Ya, single supplement ini kita butuhkan agar supaya apa? Pada saat kita nanti menghitung paket tour, yang keluar adalah harga pertama kali apa? Based on twin sharing atau harga per orang untuk berbagi kamar. Nah,
pada saat ada tamu kita mau menempati kamarnya sendiri, kita nggak usah menghitung ulang, tapi kita cukup dengan menambahkan harga single supplement ini yang akan kita tambahkan dengan harga based on twin sharing itu yang udah kita dapat. Jadi kita nggak usah ngitung ulang. Ini adalah mempermudah kita dalam penghitungan. Ya, jadi jika seorang hendak tidur dalam satu kamar, maka tinggal ditambahkan. Ya, kebetulan ini bukan harga paket, tapi masih harga akomodasi sendiri. Tapi nanti pada saat kita ngitung quotation, maka ini akan sangat-sangat dibutuhkan untuk memperingan pekerjaan kita. Nah, ini adalah kesimpulannya. Single occupancy adalah harga adult twin share ditambah dengan single supplement tadi. Ya, jadi kalau kita sudah dapat harga paket tour adult twin share, maka tinggal kita tambahkan harga single supplementnya aja. Karena kan yang dia tambah cuma harga hotelnya aja. Untuk lain-lainnya kan dia tidak ada yang sendiri. Ya, naik bus sama-sama, makan sama-sama, mengunjungi objek wisata sama-sama, ya. Nah, kurang lebih ini. Kemudian harga child twin share adalah harga anak-anak yang menempati kamarnya berdua atau berbagi dengan peserta dewasa, ya. Dan ini harga kamarnya sama, ya. Kemudian harga cat extra bed atau cat with bed adalah harga kamar anak-anak yang berbagi dengan 2 orang dewasa, harus 2 orang dewasa, ya. Dan yang terakhir adalah harga cat without bed adalah harga anak-anak yang dia berbagi kamar dengan 2 orang dewasa dan tanpa bed. Ya. Dari saya sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu di minggu depan. Terima kasih.